Sekali lagi, Shalom, Shalom, Haleluya. Adalah suatu kehormatan buat saya untuk bisa berkhotbah yang pertama di gedung gereja yang baru di tempat ini. Amin. Gereja ini dibangun bukan sekedar dana yang disalurkan. Gereja yang dibangun atas dasar keringat, daya, tenaga, darah, bisa komitmen kerjasama semua. Di kalau boleh kita ada dengan nyaman untuk kita bisa ibadah di tempat ini. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. 4 bulan lalu kebetulan saya benar 4
4 bulan lalu kasnya masih defisit. Untuk kita bisa mendekati yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat dan nikmati hari ini, 4 bulan lalu masih defisit, kita punya kas ratusan juta. Tapi kita tahu tidak pernah ada yang tak mungkin buat Tuhan. Amin. Yang waktu itu ketika digelubung Allah, ketika saya maju ke depan gitu ya, presentasi semua hal, kurangnya 200-an, sekitar 200 juta hari. Tapi hari ini gitu ya, semuanya selesai dan segalanya yang segala yang kita perlukan hari ini, semuanya jadi kenyataan. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak pernah ada yang tak mungkin bagi Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kita bukan menyembah Allah yang mati. Kita bukan menyembah Allah yang bisu. Kita bukan menyembah Allah yang tidak bisa apa-apa. Kita menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang heran dan Allah yang ajaib buat setiap kita. Haleluya. Bukan hanya gedung gereja yang indah, tapi biar kita semua juga dibangun atas dasar iman, percaya yang teguh, karena pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Amin. Nama gereja kita GBI Getsemani. Mulai awal ibadah di tempat ini, biar kita belajar apa sih arti nama Getsemani. Ya, topik pada pagi hari ini berjudul Getsemani. Kita buka Alkitab kita. Lanjut next. Markus pasal 14 ayat yang ke-32. Kalau Bapak Ibu di slide ada ayatnya, kita akan baca. Saya akan baca bagi kita semua. Markus 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Nama gereja kita diambil dari ayat ini gitu ya. Satu tempat di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem, atau taman di kaki Bukit Zaitun. Tempat ini tempat terakhir kali Yesus berdoa sebelum ditangkap. Alkitab mencatat ada beberapa kali tempat ini dikunjungi, dan inilah tempat yang terakhir kemudian sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalib. Berikutnya Getsemani berasal dari kata Getsemane, yang artinya tempat pemerasan minyak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Getsemani itu artinya adalah tempat pemerasan minyak. Apa yang diperas di sana? Itu kalau ada gambarnya, itu gambar buah zaitun. Jadi yang hijau yang masih mentah, yang agak kehitam-hitaman itu yang udah matang. Berikutnya, nah, kalau kita pernah beberapa dari kita atau sebagian dari kita pernah ke tanah perjanjian, di Taman Getsemani itu ada tempat gitu ya untuk memeras buah zaitun. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ada wadah di sana di beton gitu ya. Kemudian di atasnya itu ada seperti roda. Roda itu akan diputar oleh orang-orang, diputar terus untuk apa? Untuk menggiling buah zaitun yang akan diperas dan diambil minyaknya. Jadi dibutuhkan sesuatu yang kerasnya luar biasa, sesuatu yang daya yang sangat kuat untuk menghancurkan buah zaitun. Karena buah zaitun lumayan keras bijinya.
Jadi orang akan berputar gitu ya, secara manual zaman dulu waktu itu untuk bisa menghancurkan buah zaitun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Getsemani itu artinya tempat pemerasan minyak. Apa yang diperas di sana dibuat dari minyak itu diambil dari buah zaitun yang dihancurkan begitu rupa, digiling begitu rupa dengan mesin giling dari batu yang sangat keras sekali. Karena memang buah dan biji buah ini sangat-sangat keras, dibutuhkan daya yang begitu kuat untuk bisa menghancurkan buah zaitun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika digiling begitu rupa, ya nanti akan hancur itu buah zaitun menjadi seperti bubur begitu ya. Baru habis itu diambil kain, masukkan sana, akan diperas begitu rupa sampai kemudian minyak zaitun itu mengalir seperti itu. Lanjut Pak. Nah, apa yang dimanfaatkan dari minyak zaitun? Zaman waktu itu minyak zaitun itu komoditi pertukaran perdagangan gitu ya. Itu ada ayat-ayatnya 1 Raja 5 ayat 11, Yesaya 27 ayat 17. Juga buah kosmetik, obat-obatan, kemudian juga makanan. Sampai hari ini itu bahan campuran kalau kita ke sana gitu ya. Ketika kita makan salad itu kadang-kala sering kali di sana gitu ya, ditaburin sama minyak zaitun. Juga sebagai bahan penerangan minyak lampu, dan minyak zaitun sebagai pentahbisan. Jadi zaman waktu itu ketika mereka mengurapi seorang raja, dipakai minyak zaitun untuk mengurapi seperti itu. Nah, apa arti rohaninya buat kita semua? Kita sedang belajar sesuatu. Kita sedang belajar tentang namanya minyak zaitun. Kita sedang belajar namanya Getsemani. Arti rohaninya buat kita apa? Balik lagi dulu sebentar. Dari sekian banyak minyak zaitun ini gitu ya, ketika buah ini diperas, ketika buah ini dihancurkan, ada banyak manfaat yang bisa diambil, ada banyak manfaat yang bisa digunakan dari buah ini. Begitu banyak hal yang bisa dilakukan dari minyak zaitun, dari buah zaitun yang diperas, yang ditumbuk begitu rupa. Arti hal yang pertama adalah kalau kita ngomongin tentang Getsemani, seharusnya adalah satu tempat di mana gereja bisa berdampak, yang bisa bermanfaat, yang bisa ibaratnya memberkati sekitar kita, memberkati banyak orang. Berikutnya begitu banyak fungsi yang terjadi ketika minyak zaitun dihasilkan, seperti garam dan terang dunia, menjadi berkat dimanapun kita berada. Hal yang pertama tentang Getsemani, kalau kita boleh berkata, gereja yang berdampak. Bukan sekedar gereja yang kelihatan hari ini seperti kita lihat fisiknya seperti ini, tapi juga kita semua adalah gerejanya Tuhan dimanapun kita berada. Harusnya gerejanya Tuhan memiliki dampak yang luar biasa dimanapun kita ada, kemanapun kita berada. Seperti minyak zaitun yang tercurah, yang bisa mengobati, yang bisa jadi makanan, yang dia bisa mentahbiskan, yang dia bisa artinya menjadi sesuatu kosmetik, mencantikkan seperti itu. Sesuatu yang punya tujuan, sesuatu yang ada fungsinya. Jadi kalau kita bicara tentang Getsemani, ketika alat pemerasan minyak itu buah zaitun dihancurkan begitu rupa, ada sesuatu yang dihasilkan di sana. Alkitab berkata bahwa sesuatu yang dihasilkan punya manfaat yang besar, punya manfaat yang luar biasa. Kadang-kala seringkali Tuhan bawa
membawa kita dalam satu hal yang seperti dihancurkan begitu rupa. Dari satu buah yang begitu indah, masuk dalam prosesnya, dipecahkan sampai tidak berbentuk sama sekali. Sesuatu yang ibaratnya, kok seperti ini Tuhan prosesnya. Kok ngalaminnya seperti ini Tuhan. Kadang-kadang kita melihat, oh ini proses menghancurkan saya. Oh ini membuat saya luka atau membuat saya patah. Tapi kita mau melihat sesuatu yang di balik setiap proses itu, bahwa Tuhan membuat sesuatu yang berbeda sama sekali. Kalau lihatnya seperti bubur yang hancur berantakan, tapi Tuhan mengubahnya jadi minyak zaitun yang punya banyak fungsi dan punya banyak tujuan. Ada kalanya situasi dan kondisi yang memaksa seperti kita, seolah-olah Tuhan hancurkan hidup ini. Berkeping-keping begitu rupa. Tuhan gak berbentuk sama sekali hidup saya Tuhan. Kebanggaan harga diri semua hilang. Kadang-kala semua apa yang kita bangga-banggakan tidak ada sama sekali. Apakah Tuhan kejam di sana seperti ini? Yang kita lihat semuanya berantakan. Tapi yang Tuhan tahu, Tuhan ingin hidup ini memberi dampak yang besar bagi dunia sekitar kita. Seperti minyak zaitun yang begitu banyak rupanya, begitu banyak tujuannya. Itulah yang Tuhan buat dalam hidup ini. Getsemani memang tempat pemerasan minyak. Dihancurkan di sana buah zaitun. Tapi setelah itu manfaat dan tujuannya luar biasa sampai hari ini. Mahal harganya, sangat baik buat kesehatan. Seperti itu yang pertama, gereja yang berdampak. Yang berikut, next slide. Markus 14 ayat 37 dan 38. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Satu kalimat terkenal dan dia diucapkan di Taman Getsemani. Tuhan berkata, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Artinya waktu Yesus dan Petrus dan para murid di sana, Tuhan hanya meminta kamu berdoa di sini berjaga-jaga, sementara aku berdoa di sana. Kamu di sini berjaga-jaga dan sementara aku. Ketika Tuhan balik lagi, ternyata Petrus dan teman-temannya semua lagi tidur di sana. Tuhan hanya berkata hari ini gitu ya, tidak sanggupkah kita berjaga-jaga 1 jam saja setiap hari? Seorang hamba Tuhan berkata, kita bisa lama-lama nonton sinetron, nonton sepak bola, nonton segala macam di TV, main media sosial, kita bisa berlama-lama, berjam-jam kita bisa lakukan ini. Tapi kala-kala ketika datang kepada Tuhan, kita berdoa 5 menit saja kita gak sanggup. Getsemani adalah tempat Tuhan Yesus berdoa. Harusnya Getsemani juga di tempat ini, tempat gereja berdoa dan setiap umatnya berdoa di dalam setiap waktu, di setiap hari, di dalam seluruh kehidupan. Amin. Amin. Harusnya gereja adalah gereja yang berdoa. Bukan sekedar gedung yang indah, bukan sekedar kenyamanan yang kita bisa nikmati, tapi harusnya tempat ini keluar muncul rupa yang harum, doa dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan, karena gereja yang berdoa. Amin. Next, berikutnya slide-nya. Ketika kita berdoa, kita menghampiri hadirat. Ketika kita berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika kita berdoa,
membuka pengenalan akan Tuhan. Hari ini ketika kita dengar nama Getsemani, apakah kita masih berdoa? Di tengah pandemi yang setahun berlalu, apakah kita masih rajin untuk berdoa? Di tengah keadaan yang sukar, di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan, apakah masih ada doa yang kita naikkan di setiap rumah kita masing-masing untuk kita berseru kepada Tuhan, bersyafaat buat negeri ini, bersyafaat buat bangsa ini, bersyafaat buat negara ini? Masihkah ada anak-anak Tuhan yang berdoa? Hamba Tuhan berkata doa itu adalah napas hidup orang percaya. Kalau tidak berdoa berarti tidak bernapas seperti itu. Ketika kita berdoa, kita membuka tirai pengenalan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Pada ujung kehidupan kita, yang paling menentukan bukan banyaknya harta yang kita punya. Yang paling menentukan bukan posisi yang paling tinggi atau jabatan yang kita miliki. Yang paling menentukan bukan rumah yang kita tinggal. Di ujung kehidupan kita yang paling menentukan adalah seberapa jauh hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini dibangun lewat doa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja Getsemani adalah gereja yang berdoa. Dan sekedar tempat ini, tapi di setiap rumah masing-masing jemaatnya ada doa yang dinaikkan, ada pujian dan penyembahan dinaikkan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, membuka hubungan kita dengan Tuhan, membuka pengenalan akan takut akan Tuhan. Amin. Amin. Kalau hari ini kita belum berdoa, bisakah kita komit untuk ke depan, hari esok, lusa sampai ke depan, sampai akhir hayat hidup kita buka hidup kita berseru, kita berdoa, kita buka pengenalan takut akan Tuhan. Yang berikut, Markus 14 ayat 36. Ini juga kalimat terkenal dari Tuhan Yesus, katanya, "Ya Bapa, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Ketika Tuhan berseru di Taman Getsemani dalam doanya, dia berkata, "Tuhan, Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu." Dari gereja yang berdampak, gereja yang berdoa naik lagi lebih tinggi, dikatakan bukan lagi kehendak-Mu Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Bukan lagi mauku Tuhan, tapi maumu Tuhan. Bukan lagi keinginanku, tapi keinginan-Mu Tuhan. Satu hal yang lebih tinggi lagi, ketika seorang tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi, dia tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, menyerahkan seluruh hidup ini, santero hidup ini hanya untuk kerajaan Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Berkata, "Your will be done." Kehendak-Mu yang jadi Tuhan dalam hidup ini. Dan ini gak mudah. Dan ini bukanlah secara instan orang akan bisa berkata secara demikian. Dibangun dari satu pengenalan demi pengenalan akan Tuhan. Dibangun dari satu keintiman demi keintiman dengan Tuhan. Dibangun setiap hari dalam doa, dalam firman Tuhan setiap waktu. Sampai berikutnya ketika dia merelakan melepaskan keseluruhan hak dan kehendaknya dan berkata, "Apapun yang Engkau mau Tuhan, biar hanya Tuhan saja, kehendak-Mu saja yang jadi dalam hidup ini." Amin. Amin. Saya pernah baca kisah tentang David Livingstone, seorang penginjil terkenal dari Inggris yang melayani Afrika.
dia relakan hidupnya di sana gitu ya. Ketika mahasiswa kedokteran ini dia lepaskan semuanya dan dia pergi menginjil ke Afrika Selatan. Banyak kali ketika di pelayanan di sana dia berjumpa binatang buas gitu dan segala macam. Satu hari dia diundang untuk memberikan kuliah umum di Inggris negara. Biasanya di universitas ini terkenal siapapun dosen yang mengajar tamu dari luar akan disorakin begitu rupa, dicemooh oleh para mahasiswa. Ketika nama David Livingstone dipanggil, dia maju ke depan dengan terpatah-patah dan tangan yang belum mulai satu gitu yang nggak bisa digerakkan karena pernah dicakar oleh singa, dengan tubuh yang hampir gosong terbakar matahari. Dia maju ke depan. Tak ada satupun mahasiswa yang sorakin dia. Dari apa yang dia tersaji lihat di depan, orang yang menyerahkan seluruh hidupnya buat Tuhan. Meskipun dia serahkan semua secara total dan dia mengalami segala macam kesusahan dan segala hal yang terjadi, maju ke depan dan memberikan kuliah. Segala hal yang terjadi mungkin dia tidak pernah ingini. Ketika dia pelayanan bertemu singa dan dia dicakar dan hampir putus tangannya. Mungkin dia tidak ingini dia kena malaria begitu rupa berkali-kali di sana. Namun orang ini berkata, "Your will be done." Kehendakmu yang jadi itu. Ketika dia menikah dan dia bawa istrinya ke sana, tentara pelayanan di sana dan segala macam, istrinya pun meninggal di Afrika. Dia kuburkan istrinya di sana dan dia berkata, "Kalau sudah selesai, tugasku masih panjang di sana. Aku mengasihimu. Itu tugas Tuhan menanti di depan. Aku akan lanjutkan kembali." Dan orang ini melangkahkan lagi kakinya untuk melayani Afrika. Kalau hari ini Afrika banyak dimenangkan oleh Tuhan, salah satunya adalah buah karya David Livingstone. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari naik lebih tinggi lagi untuk kita bisa berkata, kehendakmu yang jadi dalam hidup ini. Kehendakmu yang jadi. Lihatlah sekeliling kita. Lihatlah semua. Biar hati ini tergerak buat jiwa-jiwa sekitar kita. Begitu banyak orang-orang yang belum diselamatkan sekitar kita. Mari bergerak di ladangnya Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan. Di masing-masing kita dipanggil dan ditempatkan. Tidak semua kita jadi pendeta. Tidak semua kita jadi hamba Tuhan, tapi siapapun kita bisa bergerak maju untuk memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya bagi kerajaan Tuhan. Amin. Amin. Berikutnya yang ketiga, gereja yang berkenan. Ketika kita mengutamakan kehendaknya, kita sedang mengejar perkenanan yang utama dalam hidup ini. Gereja yang berkenan. Selanjutnya jadi Getsemani, gereja yang berdampak. Bukan sekedar kita ada di dunia ini, tapi kita memberkati orang sekitar kita lewat kehadiran kita, lewat kehidupan kita. Kita berdampak bagi sesama. Yang berikut, Getsemani adalah gereja yang berdoa. Ada doa pujian penyembahan yang dinaikkan di tempat ini. Juga di setiap kita rumah masing-masing jemaat di tempat ini ada doa yang dinaikkan. Yang ketiga, gereja yang berkenan, yang menempatkan perkenanan Tuhan di atas segala galanya.
mengejar kehendaknya di atas semua, mengejar kehendaknya di atas segalanya. Amin. 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 Mari, apa yang kita punya? Tuhan berkata, Musa, apa yang kau punya? Aku punya tongkat, Tuhan. Lemparkan tongkatmu, itu tongkat jadi Tuhan. Apa yang kita punya? Persembahkan buat Tuhan bagi kerajaan. Biar hidup ini memiliki dampak yang besar. Hidup ini jadi rumah doa. Hidup ini jadi yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini dan menjadi peringatan kepadaku. Mari kita makan roti ini sambil mengingat akan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah anggur ini di atas kepala kita sebagai lambang darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum cawan ini sambil mengingat akan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan. Pagi ini Tuhan sudah mengantar di ujung ibadah kami yang perdana. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Maha Baik dan luar biasa. Firman-Mu juga yang mengingatkan kepada kami bahwa kalau tempat ini diberikan nama Getsemani bukan satu kebetulan Tuhan. Tempat ini adalah rumah-Mu Tuhan. Biarlah ibadah gereja kami boleh menjadi dampak dan berdampak di sekeliling gereja ini, bukan sekedar gereja yang berdampak, tapi kami yang ada di gereja ini menjadi umat-Mu juga akan berdampak dimanapun juga kami berada. Jadikan kami berkat dalam setiap kalau ucapan perbuatan kami. Biarlah kasih-Mu yang ada dalam kehidupan kami yang terpancar, yang boleh dilihat orang lain, yang boleh dirasakan oleh banyak orang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahwa Getsemani juga bermakna adalah gereja yang berdoa. Biarlah kehidupan kami boleh memiliki kehidupan yang berdoa, yang selalu apapun yang kami alami, setiap saat, setiap detik, setiap menit, harapan kami hanya kepada-Mu Tuhan, dan hanya melalui doa kami kepada-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah tidur Tuhan. Kapanpun, setiap saat, kepada siapapun, mungkin kami sulit untuk menjangkau, meminta pertolongan kepada siapapun, tapi doa hanya sejauh doa kami naikkan kepada-Mu. Maka pertolongan, perlindungan, pembelaan-Mu sekejap mata turun saat kami berdoa. Kami tahu Tuhan, ini bukan sekedar teori, tapi ini adalah bukti kenyataan yang kami hadapi setiap hari. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini.
Kau memberkati benar pembantu proyek ini sebagai saluran berkat bagi kami. Kami bersyukur Kau memberkati rumah tangga dan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapa pada kesempatan pagi hari ini juga Tuhan. Khususnya mau berdoa dan mengucap syukur kepada seluruh panitia pembangunan yang sudah berjerih lelah, mengeluarkan banyak air mata, pemikiran, dana bahkan yang terus menambah, yang mereka tidak sayang-sayang Tuhan. Begitu banyak kekurangan, semua panitia langsung menutupi semua kekurangan ini Tuhan, sampai tempat ini terjadi sebagaimana kami bisa ibadah di tempat yang indah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka Tuhan, memberikan perlindungan yang istimewa Bapa, memberikan pembelaan-Mu Tuhan yang istimewa, memberkati kehidupan mereka meskipun di tengah pandemi seperti ini. Kami tahu bahwa anak-anak-Mu yang selalu bergantung kepada-Mu, anak-anak-Mu yang mau memperhatikan pekerjaan-Mu dan mau melakukan apa yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Terima kasih Bapa. Allah, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan, meskipun sekarang pandemi belum selesai, bahkan virus, bahkan varian yang baru sudah masuk begitu banyak Tuhan, tapi kami mau mengimani Yesus pagi ini, kami mau mendeklarasikan ya Tuhan, bahwa jemaat Getsemani ini sampai pandemi selesai tidak akan terkena oleh virus COVID-19. Kami deklarasikan ya Tuhan, sekali lagi sampai pandemi selesai, maka jemaat Tuhan Getsemani yang setia kepada Tuhan tidak akan terkena virus COVID-19. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu pagi ini Tuhan. Engkau impartasikan urapan hamba kepada mereka semua Tuhan, biar mereka boleh mengambil, mereka boleh menangkap semua ini Tuhan, mereka boleh mengimani bahwa mereka tidak akan terkena COVID Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkaulah kepala gereja ini Tuhan. Kami semua hamba-Hamba-Mu hanya mau setia melayani-Mu Tuhan, sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Kami mau taat kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu hati Tuhan. Sudah sepanjang pandemi, sepanjang renovasi yang penuh dengan kebelut dalam renovasi ini, begitu banyak Tuhan hambatan, begitu banyak masalah yang kami hadapi Tuhan. Tapi Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami mau mengutamakan Engkau, mengasihi Engkau dan memuliakan Engkau, tangan-Mu ada pembelaan Engkau. Terima kasih Bapak, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.